إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya di dalam Syiah ada pendapat kotoran imam mereka membuat masuk surga dengan cara meminumnya atau memakannya. Bagaimana cara yang tepat untuk mendiskusikan atau meneliti klaim-klaim semacam ini dalam konteks akademis atau teologis? Iya, kalau konteks akademis ya kita cari, suruh buktikan aja jurnal mana yang sudah meneliti kalau telek imam-imamnya itu bergizi. Nggak ada. Yang namanya telek itu di mana-mana ya nggak ada gizinya gitu loh. Satu itu. Kemudian secara teologis ya suruh buktikan dalil dari hadis dan dari ayat yang membuktikan kalau mangan telek imam itu kemudian bermanfaat gitu. Cuman masalahnya kalau diskusi secara teologis itu nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka sudah mengkafirkan rawi-rawi kita. Mereka mengatakan sepeninggal Nabi itu sahabat-sahabat Nabi itu kafir semua kecuali 5 atau 7 orang. Dan tidak termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah, tidak termasuk di dalamnya adalah Aisyah radhiallahu anha. Jadi mereka itu udah mainnya di level fundamental. Main di level fundamental itu gimana? Jadi untuk memenangkan pertarungan teologis, ya, mereka kemudian menyingkirkan fondasi lawannya dulu. Jadi kalau kamu mau diskusi sama mereka pakai teologis, ya, nggak bakal ketemu gitu. Ya, wong ayat aja mereka punya terjemahannya sendiri gitu. Nah, kan dalam doktrin mereka tuh mereka punya namanya Mushaf Fatimah. Dan lucunya itu mereka kok ya nggak mikir ya. Mushaf Fatimah itu gini loh. Mushaf yang kemudian datang nanti di akhir zaman satu. Kemudian yang kedua, isinya itu kalau nggak salah ingat itu 3 kali lebih banyak daripada mushaf yang ada. Kemudian yang ketiga, ada dua ya, satu dua. Yang ketiga, tidak ada satu huruf pun dari mushaf yang sekarang ada di mushaf Fatimah. Kan aneh gitu loh. Mama kita ngomongkan bahasa Arab, huruf PKP kan enek ning Quran yang sekarang ini yang kita pegang mushaf Utsmani. Nah, kok dia bikin atau mengatakan akan ada mushaf yang gak ada satupun hurufnya di situ gitu. Kayak mushaf kita. Terus ini kita apa kan gitu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami yang keempat. Nah, ini turunnya nanti di akhir zaman. Nah, berarti orang-orang yang mati sudah mati dari kalangan orang Syiah. Terus mereka itu di atas kesesatan dong. Padahal Nabi itu turun membawa kitab, kitab itu dipakai oleh umat manusia, dipegang sampai akhir zaman kan gitu logikanya. Lah kok lagi teko nanti pas akhir zaman, nah terus sing wingi-wingi mati mbahmu dan seterusnya itu terus nganggo dalan opo gitu, dalan padang atau dalan peteng kan gitu. Nah, hal seperti ini yang kemudian kadang itu nggak dipakai sama orang. Kenapa? Kokehan kawin mut'ah itu. Ya, kokehan kawin kontrak. Makanya yang kamu harus paham itu beragama itu tidak berdasarkan nafsu ya. Saya berdasarkan apa namanya dalil, kemudian dari berbagai macam dalil kita juga harus berpikir kewarasannya gitu, logikanya gitu. Makanya dalam sebuah kajian itu seorang Imam Syiah itu menceritakan tentang keutamaan kawin mut'ah. Dia mengatakan kawin mut'ah sekali kedudukannya seperti Al Hasan, 2 kali kedudukannya seperti Al Husain, 3 kali kedudukannya seperti Ali, 4 kali akan mendapat kedudukan seperti Rasulullah. Ada yang bertanya, ya Imam, bolehkah saya mut'ah dengan anak perempuanmu? Ngamuk-ngamuk Imam itu. Cara nek wong Jawa itu, Joko cangkemmu kuwi lho. Anakku ora mungkin nggo kowe ya gitu. Jadi, padahal dia sendiri sing nyeritake bagaimana kemudian mut'ah itu bisa meningkatkan, meninggikan kedudukan seorang hamba di mata Allah gitu. Kok tiba-tiba anaknya pengen di mut'ah reto, padahal kan cara kamu jelaskan misal keutamaan haji nanti bisa sholat di Masjid Haram yang 100.000 kali, nanti bisa berziarah di makam Nabi, nanti bisa macam-macam kamu sebutkan. Belum lagi di Arafah nanti begini-begini kamu sebutkan macam-macam gitu kan. Nah, terakhirnya kemudian muridku bertanya, wahai Ustadz, gitu, saya mau berangkat haji, mau nggak kamu tak ajak untuk nemeni saya? Kadang Ustadz jelasnya tentang keutamaan ya mesti dijak genah gelem toh untuk kudune lo ya, orang malah ngamuk-ngamuk gitu. Maka yang saya lihat di video itu tuh, malah Imam Syafi'i ngamuk-ngamuk. Muridnya itu sunahnya tunda-tunda gitu. Delok dapuranmu cara wong Jawa itu. Kowe iki sapa ngilu gitu. Padahal kan anaknya pengen diajak ibadah menurut dia gitu kan. Tapi ya itulah faktanya ya. Wallahu taala alam. Makanya yang harus kita pahami ya kalau diskusi teologi sama orang saya itu tapi kalau akademis mungkin masih masuk akal lah. Artinya dicari aja jurnal. Golek ono ndang jurnal
yang terbitan atau di ACC atau tembus Scopus yang menyebutkan nek telek imamu itu bergizi tinggi gitu. Ora enak gitu. Makanya kenapa teori kedokteran modern itu diterima di semua penjuru dunia karena dia teruji secara akademis gitu loh. Ada jurnalnya gitu loh. Dan dari jurnal itu yang meriksa ya orang seluruh dunia gitu. Makanya nggak bisa terbantahkan gitu kan. Kecuali nanti ada penelitian berikutnya lagi gitu. Wallahu taala.